Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah kalah dari Grandmaster Lee Kwang Lim pada babak sebelumnya dalam turnamen Meltwater Champions Chess Tour Oslo Esports Cup 2022, akhirnya Grandmaster Magnus Carlsen bangkit. Ya, Grandmaster Magnus Carlsen berhasil menumbangkan perlawanan Grandmaster Anish Giri dengan skor 2,5 berbanding setengah pada round ketiga ini. Oke, di sini Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris dan dibalas oleh Grandmaster Anish Giri yang menggunakan catur buah hitam dengan kuda F6, kuda C3 dan pion E5, kuda F3 dan kuda C6, pion G3 persiapan Vincenzo gajah oleh putih atau mungkin juga gajah putih bermanuver ke petak H3 ya, tergantung situasi nantinya. Pion D5 mengajak pertukaran pion petak pusat, diterima. Pion pukul pion di petak D5, kuda pukul pion, dan gajah G2, Vincenzo gajah, gajah C5, rokade pendek oleh putih dan sama juga oleh hitam dengan rokade pendek. Pion D3, pion H6. Kuda pukul kuda di petak D5, menteri pukul kuda di petak D5, dan gajah D2. Benteng D8 dan gajah C3. Menteri mundur ke petak E6 dan menteri C2. Menteri E7 dan benteng C1 mengancam gajah hitam 2 kali ya. Jadi kalau gajah hitam ini tidak pindah sama sekali di langkah selanjutnya, maka putih akan melakukan kombinasi gajah putih pukul pion hitam di petak E5 untuk mendapatkan keunggulan satu pion ya. Maka dari itu gajah hitam pindah ke petak B6 dan pion A3, kuda D4 ancam menteri dan mengajak pertukaran dengan kuda putih. Bagaimana respon putih di sini? Putih memutuskan untuk kuda pukul kuda di petak D4, pion pukul kuda di petak D4, dan karena gajah putih diancam, maka gajah ke petak B4 dengan tempo ancam menteri hitam. Menteri E5 dan gajah C5 mengajak pertukaran dengan gajah hitam, tapi gajah hitam tidak menerima dan di sini hitam lebih memilih langkah pion C6 dan pion B4. Ternyata gajah putih ini tidak hanya berfungsi untuk mengajak pertukaran gajah, tapi ternyata gajah putih ditempatkan ke petak C5 sebagai fondasi ya untuk memperkokoh komposisi petak pusat dari putih, sehingga di sini putih menjadi sangat kuat ya di lajur B dan lajur C, sangat kuat sekali, sangat powerful sekali untuk membuat hitam berada dalam posisi sedikit tertekan. Gajah E6 dan menteri B2, menteri H5 dan gajah ancam menteri, gajah ke petak G4 mengancam gajah putih 2 kali. Bagaimana respon putih di sini? Dengan gajah pukul gajah di petak G4, menteri pukul gajah di petak G4 dan benteng C4. Ini langkah yang bagus. Mengancam pion hitam hingga 3 kali. Walaupun sebenarnya pion hitam ini masih cukup kuat karena penjaganya juga 3. Tentu saja gajah hitam ini juga menjaga pion hitam tersebut ya. Lalu ada benteng dan menteri hitam juga. Menteri ke petak E6 dan benteng E1 mencoba untuk melindungi pion. Menteri F6 dan pion E4. Di sini akhirnya hitam melakukan en passant dengan pion di pukul E3 dan menteri langsung pukul menteri di petak F6, pion pukul menteri dan benteng pukul pion. Benteng ke petak E8 mengajak pertukaran benteng. Apa respon putih di sini? Dengan raja ke petak F1, benteng D8 dan raja E2 mendekatkan diri atau mendekatkan raja terhadap benteng putih.
pion maju terus ke petak F5 dan benteng F4 ancam pion. Lalu benteng pukul benteng dengan tempo skak di petak E3, pion pukul benteng, dan benteng melindungi pion hitam di petak F5 sekaligus mengancam gajah putih 2 kali. Benteng C4 melindungi gajah dan raja G7, pion A4 dan raja F6. Ini langkah kurang bagus dari hitam. Seharusnya di sini hitam melakukan gajah pukul gajah, tapi malah raja ke petak F6 yang membuat secara posisi putih jadi unggul +1 dari hitam. Sebenarnya tidak terlalu besar, tapi untuk level Grandmaster, untuk permainan yang sudah mendekati babak akhir, maka keunggulan +1 itu cukup besar, sehingga pasti sulit bagi Grandmaster Anies Giri untuk melakukan revenge, untuk melakukan comeback ya dari posisi yang tertinggal ini. Pion ke petak D4 dan pion H5, raja F3 dan gajah pukul gajah di petak C5, lalu pion pukul pion di petak C5. Jelas ini adalah langkah penting bagi putih untuk mengosongkan lajur B untuk menyerang pion hitam tentu saja. Maka dari itu hitam sudah mengetahui, maka benteng mundur ke petak D7 dan benteng B4. Raja G6 dan pion A5, pion A6 dan raja F4. Pion F6 dan raja F3, raja G5 dan benteng B2. Benteng E7 dan benteng B1, raja G6 dan raja E2, raja G5 dan raja D3, raja G6 dan pion menuju petak D5. Sebenarnya ini langkah kurang tepat, tapi langkah ini ditujukan oleh putih untuk memisahkan dua pion hitam yang ada di lajur B dan C, sehingga putih punya kesempatan untuk memajukan pionnya yang di lajur C untuk promosi. Pion pukul pion di petak D5 dan raja ke petak D4 mengancam pion hitam, sehingga pion hitam dilindungi oleh benteng dengan benteng ke petak D7. Benteng B6 dan raja G5, pion ke petak C6. Ini juga langkah bagus untuk memisahkan kedua pion hitam yang ada di lajur A dan B, sehingga sekarang sudah pasti terpisah ya. Pion pukul pion di petak C6 dan putih memakan pion hitam yang ada di lajur A, karena di lajur A terdapat pion putih yang mau ditujukan untuk promosi. Benteng ke petak E7 dan benteng pukul pion di petak C6. Benteng skak di petak E4. Di sini sebenarnya raja putih punya kesempatan untuk pukul pion, tapi raja putih tidak mau. Raja putih lebih memilih ke petak C5, benteng pukul pion di petak E3 dan pion A6, benteng A3 dan raja B6, lalu pion D4. Memang sudah tidak ada pilihan lain bagi hitam, makanya hitam melakukan langkah pion ke petak D4 yang sebenarnya bukan langkah yang tepat. Tapi di sini sebenarnya rekomendasi dari hitam ada ya, atau maksudnya rekomendasi dari analisa komputer ada ya untuk pion ke petak F4, tapi memang susah untuk melihat langkah tersebut karena semua langkah yang akan dilakukan oleh hitam semuanya kurang enak untuk posisi kedepannya ya. Pion ke petak A7 dan pion D3 semakin blunder ya dari hitam, karena secara posisi putih sudah unggul +3,8 dan pion putih satu langkah lagi promosi. Maka di sini putih melakukan langkah benteng ke petak C3. Ini langkah yang sangat kuat, karena kalau benteng pukul benteng maka pion promosi menjadi menteri. Bagaimana respon dari Anies Giri di sini? Dan Anies Giri menerima ya. Benteng pukul benteng di petak C3 dan akhirnya pion promosi menjadi menteri. Pion ke petak D2,
Ceritanya, hitam mau promosi menjadi menteri, tapi tidak akan jadi ya. Karena jelas menteri putih pasti nanti akan mencoba untuk mendapatkan pion hitam. Menteri skak di petak G8 dan Raja H6, menteri ke petak D8. Di sini sangat tidak mungkin ya bagi hitam misalkan benteng ke petak C1 maka akan ada menteri pukul pion skak benteng, dan di sini juga benteng ke petak C2 juga agak riskan karena pasti putih akan skak-skak terus, maka dari itu hitam melakukan langkah benteng skak di petak B3, raja mendekat ke C5, benteng skak di petak C3 dan raja mendekat ke petak B4 dan benteng C6, maka menteri pukul pion skak, lalu raja G6, menteri di petak D8 dan benteng C2, lalu menteri skak, raja menghindar ke petak H6 dan menteri F7. Benteng pukul pion di petak H2, menteri pukul pion skak, raja H7, menteri pukul pion skak, dan setelah raja ke petak H6, lalu putih cukup melangkahkan pion ke petak G4. Tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Anies Giri memutuskan untuk menyerah. Karena kalau dilanjutkan memang sudah sulit. Di sini putih punya menteri, hitam punya benteng. Jadi jelas hitam pasti akan kalah. Walaupun untuk menyelesaikan permainan ini nantinya akan ada langkah yang cukup panjang. Tapi pada akhirnya Anies Giri juga akan kalah, sehingga sebelum itu terjadi Grandmaster Anies Giri sudah memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.